Tahun 2024, Indeks Literasi Indonesia mencatat rekor tertinggi. Tapi di Lembata, ketimpangan masih terasa begitu dekat. Cerita tentang budaya sendiri, buku fiksinya, bahkan jauh dari kehidupan masyarakatnya sendiri. Selamat datang di sesi sharing. Perkenalkan, saya Anerenya Elizabeth Pohon yang tahun 2025 kemarin menulis sebuah buku Lamafa Kini. Sebuah buku cerita anak yang menceritakan tentang kehidupan seorang Lamafa, juru tombak dari tradisi penangkapan ikan paus di Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur. Karena merupakan sayembara yang mengharuskan untuk menggunakan bahasa daerah, maka saya memilih bahasa daerah Lama Lera atau Lama Holot sebagai terjemahannya. Buku ini kemudian dicetak dan di-launching di Provinsi Nusa Tenggara Timur, tepatnya di ibu kota, Kota Kupang, oleh sang penyelenggara Balai Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sebuah apresiasi dan penghargaan yang sangat besar, terutama bagi para penulis lokal. Tapi ada satu PR besar yang harus kita selesaikan juga. Bagaimana keberlanjutannya? Apakah anak-anak tetap bisa mengakses buku bacaan ini? Bagaimana upaya digitalisasi di perpustakaan Kabupaten Lembata? Kabar baiknya, pemerintah Kabupaten Lembata melalui Dinas Kearsipan dan Perpustakaan telah melaunching sebuah aplikasi IPUS Lembata. Silakan teman-teman bisa cek melalui Play Store. Belum cukup banyak buku-buku yang bisa kita akses melalui aplikasi ini. Dan juga belum cukup banyak masyarakat yang tahu mengenai aplikasi ini. Berarti apa? Konten masih terbatas, sosialisasinya belum ada. Lantas, apa kabar dengan adik-adik yang menjadi inspirasi saya untuk menuliskan buku ini? Apakah mereka bisa membacanya? Dan untuk teman-teman juga ketahui, akses masuk ke perpustakaan ini terbuka untuk umum. Tapi sayangnya, jam operasionalnya hanya terbuka setiap hari Senin sampai Jumat dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Teman-teman bisa mengakses Wi-Fi, ruang khusus untuk bekerja ataupun membaca, dan juga banyak fasilitas yang telah tersedia di perpustakaan ini. Jangan khawatir terkait dengan jumlah buku yang tersedia di sana, cukup banyak. Namun, digitalisasi menjadi PR besar dan butuh waktu yang cukup lama untuk teman-teman di luar jam kantor bisa mengaksesnya. Lalu, apa yang anak muda bisa buat? Bersama dengan teman-teman Pondok Perubahan dan juga banyak komunitas-komunitas lainnya untuk menggerakkan literasi di Kabupaten Lembata, kami membuat sebuah pojok baca. Terkhususnya di Pondok Perubahan, kami mengadakan kelas literasi bersama anak-anak di kompleks. Kita tidak pernah tahu apakah ini langkah yang besar atau langkah yang kecil, atau sebenarnya biasa-biasa saja. Tapi setidaknya, untuk satu anak, untuk satu sore, cerita ini akhirnya sampai. Terima kasih kepada teman-teman komunitas lainnya yang ada di Kabupaten Lembata ini, karena melalui tangan teman-teman juga, perpustakaan ini akhirnya menyasar ke seluruh elemen masyarakat. Petani, peternak, nelayan, berkebun, dan juga banyak anak-anak lainnya yang orang tuanya mungkin ragu dan takut untuk menitipkan anaknya pergi belajar dan juga membaca di sana. Perpustakaan di Kabupaten Lembata terus tumbuh dari tahun ke tahun. Bagaimana cara kita mengkolaborasikan bersama, bagaimana kita mentransformasikan bersama segala hal ini menjadi satu tujuan baik. Mari kita baku dukung untuk perkembangan literasi yang lebih baik di Kabupaten Lembata. Salam sayang, Inya Wahon. Dadah!